Nah kalau kita udah bekerja itu kan udah ada pedoman. Tapi di dalam pedoman itu Ada pedoman lagi. enggak boleh dikerjakan. Motong railing tangga itu, padahal disuruh dia. Dipotong. Setelah dipotong, Kok enggak dipotong? boleh lagi. Iya. Jadi Halo Sobat Taruners, selamat datang di podcast Taruna Jaya Bercerita. Tempat ngobrol santai soal dunia konstruksi. Di episode kedua ini, kita kedatangan 2 tamu istimewa nih dari Taruna Jaya Bangunan. Ada Pak Budi sebagai mandor senior yang udah lama banget di dunia proyek. Dan juga ada founder dari Taruna Jaya Bangunan sendiri yaitu Pak Belly. Hari ini kita bakal denger cerita seru mereka nih. Mulai dari tantangan di lapangan, klien-klien yang unik, sampai momen lucu yang gak bakal kalian temuin di tempat lain. Oke, kita langsung aja nih ya mulai obrolannya. Oke, udah ready? Bapak-bapak? udah siap. Siap. Sudah siap. Iya. Oke, pertama kita ke Pak Belly dulu nih. Pak, dulu pertama kali ketemu Pak Budi tuh ceritanya gimana sih? Kok bisa percaya langsung jadi mandor proyek gitu? Ketemu sih udah lama, 2010 sebelumnya saya udah pernah ketemu di proyek di luar kota waktu itu. Tapi entah kenapa kita semua kan dulu kena COVID. Tuh. Kita kena COVID, project selesai project stop, semua harus PSBB. Iya. Nah saya ketemu Pak Budi sama anak angkatnya Salim ya. Salim. Salim. Ya, Nah, Salim. anak angkatnya lagi bikin jamu, tangannya kuning-kuning. Oke. Biasa tuh saya tangan ini kuning-kuning kena kunyit ya Pak. Ya, kunyit. Iya dulu. Bikin jamu kopi. Iya biasanya tangannya ini megang semen, ini megang kunyit. Oke, beda ya. Iya, abis itu kita komit bareng. Ini bukan habitat kita nih, bikin jamu COVID ya. Iya. Biasa kita ngaduk semen, Bikin jamu kopi. ketemu lagi di Pak Budi lagi bikin jamu Iya. COVID. Gitu. Oke, jadi awalnya Awalnya kayak ketemu gitu. gitu. Oke, kalau dari Pak Budi sendiri nih, pertama kali diajak gabung ke Taruna Jaya Bangunan tuh gimana Pak perasaannya? Langsung klik nggak? Kalau dari saya semenjak sebelum kenal Pak Billy, saya udah kerja di tempatnya saudara apa gimana saya nggak tahu, saudaranya Pak Billy. Tapi di dalam kerjaan itu Pak Billy juga sering datang. Akhirnya bergabunglah Pak Billy-nya sama saudaranya itu. Saya juga langsung diajak juga bekerja samalah. Yang penting mungkin Pak Billy-nya sama saudara apa siapanya. Nah itu sampai mendirikan perusahaan Taruna ini saya juga masih diajak gitu. Iya. Tuh sampai sekarang ini. Tuh. Terus ya saya sudah bersyukur lah masih bisa dipercaya di lapangan sama Pak Billy-nya. Oke. Gimana Pak tanggapannya? Tanggapannya sih rada kaku. Mau menjawabnya kayak gitu aja. Kayak biasa kita ngobrol di proyek. Lah terus saya kan nggak pernah diajak begini, belum pernah ada pelajaran. Apalagi kan saya ngomongnya itu memang kaku. Kalau saya itu dari logat kelahiran aja saya udah kaku. Jadi kalau dia suruh omong halus itu nggak bisa. Itu. Emang dari sananya gitu ya Pak? Iya, memang dari sananya gitu. Oke, kita lanjut nih. Selama di Taruna Jaya Bangunan, untuk Pak Budi, proyek apa sih yang paling bikin Pak Budi nih pusing? Gitu ada nggak? Bisa diceritain nggak Pak? Semua Ada. proyek ya. Gak semua proyek sih. Terutama yang paling pusing itu yang di Grand Garden. Kita dari yang di Grand Garden itu dari awal-awalnya ceritanya dari owner. Tuh pertama kali disuruh nyekrit lantai atas. Dilihat hasilnya pekerjaannya itu percaya.
karena cepet juga bagus. Akhirnya dikasih lah, terus sampai bobok, sampai bikin tangga. Setelah pembikinan tangga itu baru bikin pusing, nunggu kesepakatan dari dia. Setelah ada kesepakatan, kita kan ada pedoman gambar. Setelah selesai masih aja dirubah. Itu dirubah-rubah aja sampai 4 kali. Tuh yang bikin pusing. Kita kan kerja sesuai target, itu udah nggak nyukupin, udah nggak mungkin gitu loh. Kalaupun dikasih harga berapapun, saya juga nggak mungkin bisa nutupin dari harga borongan dari perusahaan di sini gitu. Oh gitu. Oke, kalau dengar dari cerita Pak Bude nih, Pak Beli, Ya, tanggapan gimana? yang tadi untuk episode yang pertama itu yang kita bilang ketemu klien tuh beragam, tapi ya ini kita nggak menyalahkan kliennya juga, tapi nggak menyalahkan tim kita juga, tapi memang keunikan di proyek begitu, kita ketemu klien yang beda-beda lah. Tapi kalau khusus yang project ini bener-bener jadi pelajaran buat kita juga. Jadi komunikasi harus baik. Tapi ya sampai sekarang sama kliennya juga enak-enak aja. Cuman ya kita jadi kelihatan bukan kelihatan ya. Jadi kita kan memang kerja proyek udah lama. Mungkin memang udah batin kita nih. Aduh, kerja jadi terlambat semua nih. Padahal ya memang keinginan klien gitu. Terus banyak tantangan juga. Kita harus bobokan di belakang, ada orang sakit, setiap mau bobok problem, orang belakang komplain. Terus pas kita bobok tangga ya Pak Bud ya, Ya tangga. kita kira mudah karena udah biasa kita bobok mau bobok jembatan pun kita jadi gitu. tapi pas lagi dibobok gimana ya, isinya apa aja Pak Bud? Wah, double corannya. Ada yang 3 kali coran. 3 kali coran. Coba. Jadi biasa tuh tangga hanya 1 kali coran karena kita udah biasa lah tangga nih 3 kali coran. Pertama kali bobok ketemu coran lagi, wah kayak gitu. Lagi. Itu Tapi bikin itu pusing. bikin pusing tapi jadi warna buat di proyek ya kayak gitu, itu biasa. Oke, menarik ya ceritanya nih. Menarik ya. Oke, untuk Pak Budi, tim di lapangan nih kelihatannya solid banget ya. Ya. Gimana nih Pak caranya tuh untuk bikin tetap semangat dan kompak gitu? Kita udah ada kesepakatan dari sebelum bekerja itu, sebelum masuk ke Taruna, kan udah ada kesepakatan mulai bekerja itu harus disiplin, sesama teman itu juga harus bersikap baik, terus bekerja sama. Kalau ada apa-apa tinggal ngasih tahu ke atasan, udah itu. Terus haknya dia juga saya bilangin, kalau dia menuntut hak ya udah saya usahain, ya udah itu aja. Yang penting kalau tuntutannya dia kan cuma hak, waktu bayaran harus tepat, ya udah oke saya tepatin. Yang penting itu, paling cuma meleset ya sehari 2 hari wajar lah. Udah itu, yang penting ada penjelasan. Udah. Dan ditambah lagi tim kita ini sering banget ya Iya. makan-makan jamu, penting itu kan? Iya penting. Yang penting itu. Kalau dari Pak Bedi tanggapannya ada lagi yang lain? Tanggapannya itu tadi. Jamu gitu. Kita ini pekerjaan yang tukang itu pekerjaan yang menurut saya simple, sehat, dan benar-benar mereka tanggung jawab sama keluarga. Jadi saya bukan menghina pekerjaan lain ya, tapi pekerjaan tukang ini mereka setiap seminggu sekali gajian, mereka sisihkan paling 20% atau 15% buat diri dia sendiri. Sisanya dia kirim ke rumah, ke keluarga. Itu yang perlu dicontoh buat saya dan anak-anak muda sekarang itu. Itu benar-benar jadi pedoman lah. Jadi mereka ini bangun pagi, kesarapan,
kerja jam 12 istirahat, beli makanan paling 10.000 15.000, jam 6 mandi-mandi, makan, udah kerja begitu, sehat, olahraga sehat, keuangannya juga sehat, dikirim ke keluarga. Ini sih yang bikin saya juga seneng ya kerja di bidang ini. Ya Pak Bud ya. Ya. Apalagi mereka tuh kalau pulang ke kampung mereka happy gitu loh. Jadi jangan meremehkan pekerjaan tukang, dan kita juga harus banyak belajar dari habitnya mereka ini loh. Setuju. Gimana Pak Bud? Benar. Iya, benar. Pak Bud aja keluarga banyak udah ya. Istri ada. Dari tabungan tuh udah banyak ya. Udah ada kalau tabungan. Hah? Udah ada kalau tabungan. Mantap dong Pak. Tabungan tapi buat nombokin juga sama. Kan udah ada kesepakatan sama tukang. Oh, iya. Gimana caranya saya usahain. Oke. Oh, jadi sama-sama tanggung jawab itu. Tuh, harus ya Pak ya. Iya. Gitu. Oke, Pak Budi pernah nggak dapet klien yang permintaannya unik? Permintaan unik itu ada yang dari Fatmawati yang saya pikir itu agak unik. Karena kalau kita udah bekerja itu kan udah ada pedoman. Tapi di dalam pedoman itu Ada pedoman lagi. enggak boleh dikerjakan. Nah, setelah selesai itu harus dikerjakan. Oke, saya kerjakan. Udah. Terus sama begitu udah dijelasin, Pak, ini juga ada, Pak. Ini juga ada penebalan apa itu ada di gambar. Tapi itu nggak boleh. Tapi setelah furniturnya dipasang, nah itu harus. Nah, itu yang bikin pusing. Bahkan kemarin aja sampai sempat motong railing tangga itu, padahal disuruh dia. Dipotong. Setelah dipotong Kok nggak dipotong? boleh lagi. Iya. Jadi antara yang dipercaya owner itu sama owner itu nggak sepakat. Tuh. Jadi menurut yang dipercaya itu dipotong, oke, saya lapor Pak Rudi. Oke Pak, saya potong aja Pak. Kalau dia udah dipotong, sorenya nggak boleh. Harus dipasang lagi. Nah saya kan lebih susah lagi pasangnya Pak. Itu saya Pak Rudi aja ketawa Pak Rudi. Itu sampai sekarang aja itu dikomplain terus. Biarin aja saya nunggu Pak Rudi besok. Ada railing baru itu. Biar ada railing baru jadi enak kesepakatannya gitu. Di situ itu kalau ngadepin kepercayaan dari owner itu masih muda, itu agak susah. Karena yang dibuat pedoman itu masih dari sekolah, dari teori. Jadi nggak ngikutin di lapangan itu. Bahkan dari orang lain aja bisa berantem bisa itu. Tukang AC aja sampai kabur tukang AC. Tuh, nggak dikerjain. Iya. Karena kalau orang baru, apalagi baru lulus nih dari sekolah, itu pasti pedomannya itu teori. Sedangkan teori dengan yang nyata karena lain. Iya. Itu lain. Dia juga teorinya oke, tapi di lapangannya juga belum itu. Di situ perbedaannya cuma di situ aja. Kalau dijelasin dia nggak mau, seolah-olah dia itu lebih kuat, terus kuasa di situ lagi. Tuh kalau dikasih tahu, tuh kalahnya sama kita itu karena kita itu orang tua juga. Itu mungkin kalau sama-sama muda berantem itu. Aduh, bisa berantem pokoknya. harus ada kesepakatan dari yang dipercaya owner itu sama owner, itu nggak ada. Itu kalau dipikir itu yang salah itu yang kerja apa dari yang merintah, itu aja kalau saya. Masih jadi misteri ya. Iya, Misteri. kalau saya sih anggap biasa kalau saya. Oke lah itu biasa. Cuma kan
tanggapannya Pak Rudi kalau nggak biasa di lapangan, mungkin dianggapnya kita yang salah. Tuh, tapi Pak Rudi udah biasa. Udah jalanin aja Pak. Ya udah. Oke. Gimana Pak Beli tanggapannya nih Pak? Hostnya minta tanggapan terus gimana Pak Put? Loh ya harus lah. Bagaimana? Topik lain. Lo tanggapan dulu lah. Lo gimana? Kan tadi ini jadi misteri nih ya. Lah iya Bestari. Yang salah klien atau Iya pekerja. pekerja, tapi kalau untuk Taruna ya klien nggak pernah salah lah. Iya. Kita yang salah. Jadi kita nggak nyari-nyari salah juga sih. Enggak. Pengalaman, tapi itu lagi-lagi pengalaman. Iya. Pak Budi pernah gak sih ngerasain kayak momen bangga gitu atau terharu ketika menyelesaikan sebuah proyek? Wadah. Kita yang paling terharu itu, saya lah. Saya mungkin kalau kita kan semua kemungkinan kan Beda-beda. belum tentu ya. Oh. Saya kalau paling terharu itu waktu bikin kantor ini. Itu Kenapa tuh Pak? waktunya singkat, tertekan juga. Kalaupun kebanyak salahnya, ya udah sampai jadi pun juga belum sempurna. Itu ibaratnya di situ. Tapi setelah selesai, itu dari Pak Bilinya aja menyebutkan rumah ini bukan rumah pribadi, jadi dianggapnya rumah kita. Itu aja yang paling terharu saya sampai sekarang pun saya masih ingat itu. Jadi rumah ini, kalaupun perusahaan itu bukan pribadi buat dia, jadi buat kita semua. Itu aja saya yang paling terharu di situ sampai sekarang. Kira-kira berapa lama Pak waktu itu pembangunan? 7 minggu, Cepet ya? udah darurat banget. Nah, sampai kerja malam, tanya itu bos. Sampai saya sering dikasih duit sama Bu Betty. Sampai saya nggak mau aja. Wah, uang apa ini Bu? Udah buat Bu Betty. Apa? Iya, udah ini buat Pak Budi aja. Itu sampai saya nggak enak saya nerima saya. Terus saya nggak tahu saya sampai gimana itu. Saya paling terharunya lagi nyebutnya Pak Billy itu ini bukan rumah pribadi lah, itu rumah kita. Makanya dianggapnya semua itu karyawan, semua itu. Nah, itu saya cuma Keluarga terharunya dianggapnya saudara lah. Iya. Tuh dianggap keluarga satu lah. Itu yang paling nusuk di hati lah. Itu saya yang paling merasa itu sampai sekarang. Oke, berarti kerjanya tuh dari jam berapa tuh Pak kalau boleh tahu? Ketika ingin membangun Sampai kantor? pagi aja bisa ini dulu. Sampai saya izin aja ke Pak RT. Sampai sekarang aja kenal. Oh, sampai kenal. Iya, saya kalaupun gelembur malam aja di mana-mana itu pasti dilarang. Tapi kalau di sini itu saya minta tolong Pak, ini darurat banget Pak. Yang penting Nggak berisik. pos sapam itu dikasih, Iya. dikasih tuh. Jadi ingat terus itu. Yang penting kita makan, berarti pos sapam harus makan. Ya udah, oke, beliin. Udah, itu enaknya Pak Billy itu di situ. Oke aja. Berarti waktu tidurnya berapa jam Mak? Ya setidurnya waktu kerja aja habis gosok tidur aja bisa tidur, belum mandi belum apa itu bisa tidur. Jarang mandi dong Pak berarti? Yang kerja malam itu wah sampai udah wah ini bagaimana kalau nggak selesai, udah sampai tanya itu mungkin bos masih tahu itu sampai pagi juga ada yang kerja sampai pagi tuh masih ada tuh tanyain nggak mandi makan langsung tidur. Aduh saya masih inget deh. Itu yang paling terharu saya di sini aja. Tuh di sini ya. Bener. Iya. Butuh berapa orang Pak waktu itu dalam proses bangun? Udah mikir gitu ya. Kalau butuhnya itu sebenarnya waktu di kantor lama itu di sini tuh diprioritaskan. Tapi ternyata kan proyek itu ada terus. Bahkan yang diprioritaskan aja itu ditarik orangnya.
Pernah cuma bertiga lagi. Bertiga. Mau ngecor ya. Iya. Sampai mau ngecor itu orang-orang kantor juga. Ada orang kantor tuh Pak Rudi, Pak Yadi. Ikut semua. Terus ada yang senior, biasa orang-orang gypsum itu di kita senior, udah 40 ke atas ya. Iya. Udah bongkok, udah apa, ngikut. Aman aja tapi Pak. Ya marah-marah dia. Marah-marah. Grupnya Pak Bulanto ya. Iya, Marah-marah. Wah. Benar. Udah nggak mikir hujan, nggak mikir panas dulu ini. Iya. Dia cuma yang jadi terkesan, terharu itu di sini saya. Sampai terakhirnya aja dari pertemuannya aja sampai selamatannya aja ya begitu nyebutnya. Ini bukan rumah kita. Rumah kita lah itu, berarti kan rumah bersama. Itu aja saya masih ingat sampai sekarang. Nah, di situ. Kalaupun karyawan semua itu kalau sama Pak Billy kan dianggapnya bukan orang lain. Tuh saya masih terharunya di situ. Makanya saya masih ingat terus di lapangan itu supaya gimana harus mikirin ini sampai saya banding-bandingin terus, makanya bisa nurut yang di lapangan. Gimana Pak perasaannya mendengar? Saya sih kalau sama Pak Budi memang ada hubungan khusus. Karena memang benar-benar kenal udah lama. Terus habis itu kalau kantor ini memang benar berkesan sih. Kantor ini dibuat dari kantor ini tuh dibikin bukan karena rencana, bukan karena target, bukan karena keinginan pribadi. Tapi kantor ini, yang kantor sekarang nih ya, yang tempat podcast ini sekarang juga, kantor ini dibuat dari keinginan bersama mau punya rumah sendiri gitu lah. Intinya mau punya rumah sendiri, benar itu. Jadi kita waktu itu sama-sama bertekad pengen punya rumah sendiri, pengen punya atap sendiri. Akhirnya kita dapat, dan dapatnya rumah ini pun harusnya hitung-hitungan kan 1+1 ya 2 gitu loh. Bangunan gini ya dihitung berapa ratus bangun gini berapa M gitu kan. Kita waktu itu cuman punya modal 80 juta seingat saya. Terus tiba-tiba bisa kerja segitu cepat. Setiap hari kita makan bareng, setiap malam makan bareng, kerja lemburan terus, bayaran lancar terus. Terus pas saya tuh rada gemeter juga waktu itu pas mau hitung berapa nih habisnya. Target kita pertama 300, ternyata di atas 1 M lebih. Ya. Akhirnya tapi bisa terjadi itu ya karena saya lagi-lagi buat semangat orang-orang. Kalau memang sudah 1-2 orang berkumpul punya satu tekad pasti jadi gitu loh. Karena ini bukan tekad saya sendiri pengen punya tempat ini gitu loh. Dan saya buktikan juga memang semua orang hadir di sini bisa. Terus banyak karyawan yang juga sudah ngomong lah udah lulus lah. Kebanyakan anak-anak muda kita yang karyawan itu dari nol semua. Dari nol sekarang udah bisa di luar lebih bagus, lebih baik dapat kerjaan, ya itu beneran terjadi. Really inspiring ya teman-teman. Oke. Udah mau menuju penghujung akhir nih. Cepet banget ya? Udah ya bisa. Enggak ada. Nggak terasa ya Pak ya? Iya, nggak terasa. Oke. Aku nanya sedikit dulu deh nih. Dari Pak Budi, ada nggak sih Pak pengalaman dari lapangan nih yang bisa di-share ke kita semua nih, ke teman-teman pendengar juga, Sobat Taruners. Apa sih tips and trick? Kira-kira apa sih yang bikin rumah itu bisa awet dan tahan lama? Kalau bikin rumah bisa awet dan tahan lama itu dari kesepakatan awal Mbak, dari RAB-nya itu Kak. Dari RAB-nya seandainya kita harus pakainya MU. Lah itu biasanya kan di lapangan itu wah jangan MU lah, ini kebagusan. Nah itu yang bikin gak kurang kokoh ya di situ.
dicuri-curi juga sama orang lapangan gitu. Makanya sekarang itu belum tentu orang lapangan itu seumpama. Tapi kalau orang lapangan itu kan tergantung dari kantor juga sih, ibaratnya kan di situ. Nah, itu terutama. Terus dari cara pengadukannya kalau antara pasir sama semen itu kan juga ada peraturannya. Kadang juga ada yang ngarahin Mbak, itu Kak. Seumpama ini dari atasan. Oh jangan, kalau dikasih 1-2 itu terlalu bagus. Nah udah dikasih aja 1-6. Lah itu yang bikin gak kokoh begitu. Saya rasa kalau semua bahan itu saya rasa itu terpercaya, tergantung cara apa pencampurannya aja kalau bikin kokoh itu. Oh, berarti kadang suka ada kecurangan dari Iya, kebanyakan begitu. Kan zaman sekarang kan juga ada. Lah sekarang orang yang di apa contoh di DPR apa MPR bahkan sampai di kelurahan aja bisa curang, apalagi kita yang orang bawah. Seharusnya kan begitu. Nah itu bukan prinsipnya manusia kan pasti begitu karena udah diajarin. Tuh dari pemerintah aja udah ngajarin kita. Itu kalau yang nggak kuat. Tapi saya rasa kalau yang kuat itu bisa nolak Mbak. Itu nggak bisa nolak juga. Karena dia kalau yang terus ini yang tanggung jawab siapa Pak? Kan bisa begitu. Makanya kalau saya kalau di tugas itu nggak mau kesalahan saya itu cuma khusus saya. Jadi saya itu paling nggak ada yang terlibat di dalam kantor itu harus ada. Karena kesalahan itu fatal kalau cuma saya. Dari kantor pihak atasan saya juga disalahin, dari pihak owner juga disalahin. Nah kalau udah ada kesepakatan dari atasan saya baru nanti kesalahan itu bisa bersama. Nah, itu dari situ. Kalau dari sisi kantor nih Pak Beli, gimana sih cara menjaga kualitas bangunan dari awal sampai akhir? Menjaga kualitas bangunan sih benar kata Pak Budi, memang harus ada keterlibatan orang kantor. Kebanyakan juga di luaran sana proyek itu langsung dilempar ke mandor tanpa ada pengawasan. Kita ini contohnya setiap ada pengecoran, 1 minggu sebelum ngecor pasti kita juga ada pengecekan pembersihan. Setelah pembersihan pernah terjadi juga Pak Bud ya. Pembersihan jaraknya kurang padat disuruh bongkar semua pernah sama tim kantor. Bongkar sesuai standar, kantor bilang oke, baru mulai ngecor. Biasa sih kayak gitu, hal kayak gitu harus ada supervisi. Bukan kita menggurui orang yang di lapangan, tapi ya lagi-lagi diskusi lah harus ada. Komunikasi penting juga ya Pak ya. Oke, ya sedih nih udah mau selesai. Yang nonton yang sedih. Mungkin nanti mau bahas apa lagi selain ini? Boleh. Biar kita persiapan ya Pak Bud ya. Iya harus persiapan. Ini enggak dipanggil enggak ada persiapan. Ya sama aja. Udah, kalau ada persiapan baru. Wah. Bisa nih berarti ya kita. Jadi kita harus cek ya ini. Iya. Harus ini dulu. Kan sama kalaupun diundang di TV aja, di televisi aja, itu pasti ada. Persiapan. Persiapan itu pasti ada sebelum dipanggil kan gitu. Ini enggak ini mesti suruh datang darurat. Kejadian unik di lapangan tuh boleh ya nanti. Iya. Kejadian unik tuh harus. Dari yang mistis ya. Iya, harus banyak kejadian kita. Kejadian aneh ada. Iya. Nanti kita bahas ya Pak Budi. Bahas. Ya, makin penasaran nih Sobat Tarunars. Oke, sebelum tutup aku mau nanya nih ke Pak Budi. Pak, ada nggak sih harapan dari Bapak untuk Taruna Jaya Bangunan nih? Pengen lihat Taruna Jaya Bangunan ini perusahaan seperti apa nih nanti ke depannya? Oh, kalau saya sih kepengennya Taruna Jaya Bangunan itu lebih maju untuk kedepannya dan lebih sukses lagi. Buat kita semua kan juga lebih enak. Dan kesepakatan
untuk memajukan perusahaan itu kan berdoanya nggak dari satu orang, bahkan harus semua orang itu mendoakan yang terlibat di bawah naungan Taruna ini, Mbak. Ini Kak. Betul. Oke Mbak. Ada lagi Pak? Ada mimpi nggak Pak buat Taruna nih selain? Kalau saya sih, kalau dari pandangan saya kalau Taruna itu dapat proyeknya sih, saya merasa itu nggak terlalu gede terus, karena saya merasa itu ada itu kecil terus itu loh. Saya masih sekarang itu merasa itu kedepannya itu ada terus, tapi kecil terus itu. Jadi nggak gede itu nggak. Bangunan rumah, Ya, bangunan jadi dari nol ya, bangunan belum ada yang langsung gede gitu enggak. karena memang saat ini 2025 juga orang lagi kayaknya nahan-nahan banget nih ya, Iya. untuk bangun rumah, untuk ini karena masih Memang lihat keadaannya. iya lah isu-isu kalau ekonomi belum bagus lah, apalah itu yang bikin orang nahan bangun rumah segala. Semoga kedepannya tahun-tahun ke depan lebih baik lagi ya, biar Pasti ya. amin, biar Taruna Jaya makin sukses juga. Amin. Betul. Oke, wah seru banget nih ya kita ngobrol hari ini dengan Pak Budi dan Pak Belly. Kita jadi tahu gimana sih rasanya kerja di lapangan, tantangannya apa aja, sampai momen-momen terharu yang bikin hari-hari jadi nggak ngebosenin. Dari cerita-cerita tadi kita semua dan Sobat Tarunus juga bisa belajar dan ngambil ilmunya gitu soal bangun rumah. Gak cuma soal teknis juga, tapi kerjasama antar tim dan juga pengalaman. Oke, terima kasih untuk Pak Budi dan Pak Belly yang sudah datang ke podcast Taruna Jaya Bercerita. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah dengerin podcast ini sampai akhir. Jangan lupa di-share dan follow juga media sosial kami. Lalu ditunggu ya sampai episode selanjutnya. Stay tune. Terima kasih.